Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris, Delman Golf, Debbie dan Elman bergolf. Hai semuanya, apa sih kabaret? Kawan gua semuanya kalua mawar belajio bahasa gaul listik belalang kupu-kupu Kama Sutra Indang di Tokopedia. Sis, kamu kok murung? Kamu sadar nggak kemarin kamu janji mau dateng mau nemuin Eke, terus tau-taunya tinta dataran nggak ngasih kabar. Akhir. Hey, everybody knew, tahu nggak sih kalau I'm a liar? Oh jadi emang a liar. Everybody knew I'm a player. Oh jadi emang a player juga. Everybody knew. Kalau gitu mesti di layer kayaknya. Wah, mumi kali gue. Tahu nggak sih lagu itu tadi? Tahu. Tahu kan? Tahu, coba nyanyiin. Everybody knew. Everybody knew you're a liar. You, ember. Lo nyanyinya bukan you dong. Apa dong? Everybody knew I'm a liar. Yes. Everybody knew I'm a player. Everybody knew I am never serious gitu. Gue nggak pernah serius. Jadi kalau gua bilang, kemarin bohemian. embur, bohong. Jadi kalau mamanya Eke bilang, kalau mamanya you jalan, kalau bilang oke karena Eke kan banyak nih sekarang kan kerjaan. Ya, maksudnya harus telepon lagi confirmation, dan konfirmasinya tuh harus ke ke manajemen aku. Abis manajemen harus dapat tanda tangan dulu baru Berasa. tunggu, abis itu harus telepon Pak Jokowi presiden dulu, harus dapat ACC dari Pak Jokowi kalau mau keluar sama aku. Agak lebay sih kalian bilang ya, agak bombastis gimana gitu kan ya. Gue takutnya ada yang komen beneran Elman kayak gitu. Hey, ya kali bener. Gitu, aku punya teman. Iya. Dia penyenyong. Iya, oh penyenyong. Ya kan. Nah terus udah gitu lagunya terkenal dengan itu. Maksudnya liar. Iya, lagunya liar. Maksudnya lagunya yang itu. Lagunya. Everybody knew, dia besar di situ. Dia anak idol juga sama teman-temanku. Akika mawar ketumbar dong sama Desi. Boleh lebo. Mau ketemu sama Desi. Dia masih di jet pribadi, aku sewain tadi jet pribadi aku ke dia. Agak lebay lagi sih ya, agak lebay. Ya, Gue cuma bisa lihat Sarwenda naik jet pribadi, ya kan? Gue kapan? Agak Padahal lebay syutingnya sih. sama loh gitu. Ya udah kita panggil dong. Oh, boleh lebo. Ya kan? Jadi jangkar kemande-mande tetap di Delman Golf, Debbie dan Elman bergolf. Nah, kita kembali lagi di Delman Golf. Debbie Sahartian, Elman dan Citra Scholastika bergaul. Sekarang udah ada penyanyi kondang, Wow. ya kan, yang berawal dari idol. Berawal dari idol. Indonesian Idol. Indonesian Tahun Idol. berapa tuh? Tahun 2010. 2010 waktu itu. Saya punya suara yang perlu diperhitungkan untuk bisa jadi superstar. Kita minta banget doanya, semoga kita bisa lolos di tahap genggi nanti. Dalam nama Yesus, aku bisa. Malam. Oke, mau nyanyi lagu apa? Menghujam jantung. Boleh. Segenap hatiku selalu memujamu. Kanan. Terus ceritain 10 tahun yang 11 tahun yang itu lalu. ya hampir 12 mungkin ya perjalanannya, karena kan ikut audisi dari tahun 2019, terus waktu itu masih umur 15. Emang Idol 15 ya? Nah, itu dia.
Karena waktu aku ikut itu pertama kali di Jogja. Jadi pengen banget, excitementnya seru banget. Kamu waktu itu di Jogja? Lagi sekolah di Jogja. Oh, lagi sekolah di Jogja. Sekolah apa? Sekolah biasa, SMP, menuju SMA, gitu mau kuliah gitu. Rencananya gitu, mau jadi pelajar yang budiman. Tapi ternyata emang dasarnya suka nyanyi terus, tapi nggak pernah kayak les vokal gitu loh, karena mungkin di rumah atau di keluarga tuh memang suka nyanyi. Oh, gitu. Jadi dari kayak keluarga musisi lah. Dari keluarga dari keluarga yang suka nyanyi suka aja. nyanyi, Dari oke, musisi oke. sih enggak juga. Tapi dari situ akhirnya memberanikan diri untuk ikut Indonesian Idol karena memang suka ngikutin idol. Jadi kayak suka jadi fans. Suka yang nge-vote gitu. Kayak suka lah dengan dunia itu, karena memang untuk tahu tentang dunia nyanyi dari orang yang bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi idola gitu kan, kayak sesuatu yang sesuatu gitu, interesting banget. Dan pas tahun itu di pertama kali Jogja, ikutlah seru-seruan sama kakak kelas, sama yang sepantaran aku juga, pengen tahu gitu loh, gimana ya pertama kali di Yogyakarta gitu. Jadi penasaran banget. Tapi pas ditanyain, tapi kan umur lu belum 16 tahun. Gak apa-apa lah, yang penting kan nyoba. Iya. Mana kepikir kalau bakal lolos gitu. Iya. Jadi Semua berawal dari iseng-iseng sebenarnya. iya, sebenarnya iseng tapi ibaratnya ada kemauan. ada kemauan Iya. gitu. Ada kayak rasa penasaran dan passion lah gitu. kapan lagi gitu, kayak Indonesian Idol ada di Jogja. Betul. Itu pertama kalinya ya dia audisi Di Jogja. Karena biasanya pertama kali tuh Harus maksudnya di Jakarta. biasanya sebelum-sebelumnya kalau nggak di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, terus Medan, Medan, Semarang gitu. Semarang. Nah, entah kenapa Jogja waktu itu nggak ikutan gitu. Nah, di season ke-6 Yogyakarta pertama kali, terus pas long story short masuk kok lolos. Padahal datang pagi buta tuh, bener-bener yang kayak masih jam 4 pagi, kirain bakal jadi orang yang paling pertama lah ikut nyanyi gitu. Beda rame. Ternyata jam 3 sore baru Lu ketemu. semangatnya berarti cocok dong. Jam 4 pagi, jam 3 sore. Baru ketemu sama juri lokal. Dari jam 4 pagi. Dari jam 4 pagi, baru ketemu juri lokalnya jam 3. Itu nggak, kalau gue emosi loh. Gue Oh, bukan emosi lagi. Ada yang pingsan, kita langsung kayak syukurlah. Oh, jadi Maksudnya berkurang mundur barisan. Ada yang lapar, aus, langsung mundur barisan ke depan lagi gitu. Jadi kalau pingsan diapain waktu itu? Kalau pingsan maksudnya ya udah lu Ya nggak di kayak udah nggak gitu dong beb. Enggak, maksudnya kayak di atau dibawa ke, ibaratnya dibawa ke UKS beb. nah, jadi dibawa di UKS-nya apa tuh namanya, kayak big audition. Sekarang udah nggak mungkin ada, tapi nggak seseru dulu kali ya semaraknya big audition itu. karena dulu kan ini karena sekarang online. Iya, benar. sekarang tuh udah temanya namanya Special Hunt. Iya, special hunt. Gitu. Nah, Anti. terus akhirnya kamu mendapat giliran tuh jam 3 itu. Iya, dan itu sama juri lokal dan Ini belum juri yang itu loh, belum. Dan belum ini- DJ, belum. belum. Itu perjalanannya masih berapa kali tahap untuk bisa ketemu sama juri-juri artis. Nah, kamu pertama kali terus begitu berhadapan dengan juri-juri lokal itu, kamu rasanya gimana, Dek? Itu cuma ada satu juri lokalnya, dan waktu itu yang jadi jurinya adalah vokalisnya The Rain. Kak Indra. Oh, kayaknya ngerti. Oke, yang mandi. Siapa namanya? Itu loh yang nyanyi lagu Barisan Para Mantan dan yang Semua itu. yang Oke. pergi. Gitu. Dia Nah, menseleksi kamu. dia lah ya. menyeleksi aku. Jadi biasanya juri lokal itu terdiri dari orang-orang radio atau Iya. artis-artis yang dari Jogja atau dari kota-kotanya gitu. Iya, Jadi iya. misalnya dari Medan siapa? Biasanya ada penyanyi dari Medan kayak gitu. Itu namanya juri lokal. Oke. Nah, terus waktu kamu maju ketemu dia, Sebenarnya kita udah lepek banget nih Iya, dari iya, yang pasti mungkin lah. kita Dari udah jam dari jam 4 pagi. udah menor, udah catokan. Tidur nggak tuh Udah sebelumnya? nggak tidur lagi, udah begini. Jadi zombie ya, say. Udah gitu. Udah bener-bener pas ketemu juri udah yang kayak mau nyanyi. Apa lagu kamu? Pengennya sih nggak nyanyi, gitu udah pengen tidur. Apa lagu kamu? Waktu itu Love of My Life. Oh, Love of My Life. Queen You ya? heard. Queen. Iya. Oke. Terus tau-tau dia bilang kayak, coba lagu upbeat.
LOVE. It's on the way. Look at me. Oke. Karena memang sukanya yang lagu-lagu lama gitu. Oke. Laule, lagu-lagu laule. Laule. Lagu-lagu Laule. Apa di kamus gimana kamus? Laule itu lawas maksudnya. Laule. Lawas. Oke. Bengawan Solo suka juga lama banget loh lagunya. Itu lagu jazz bisa di-jazzin loh. Iya sih benar. Selalu ya kan. Shubab, dar. Kan ada jazz kan gitu. Aduh. Dong itu. Oh iya, dar ada Itu gitu. koplo subang. Dah. Terus akhirnya nyanyi LOVE di depan. Di situ terus tiba-tiba dia bilang kalau akhirnya ada yang masuk ke telinga aku suaranya gitu. Kaget, maksudnya langsung semangat nih. Terus tapi dulu kurang looknya kayaknya kurang meyakinkan kayaknya ya. Namanya maksudnya juga jelong dibilang. jelong banget. Udah Jehong deh. Ya, kayak udah nggak mandi gitu. Ya iyalah jam 4 pagi. Udah bener-bener kayaknya wah ini kayaknya nggak mungkin ini jadi artis gitu. Terus akhirnya disuruh ke tahap selanjutnya yang video booth namanya. Jadi itu kayak seleksinya makin ribet, makin tinggi ke orang-orang TV-nya dan segala macam. Pantaskah dia untuk menjadi the next Indonesian Idol? Nah, akhirnya ya udah kita pulang dalam keadaan kita lolos 100 besar Jogja. Jadi berarti tuh sampai sekarang kalau kompetisi di TV itu emang ya susah ya Nek ya. Emang penuh tantangan ya Nek. Perlu mental yang kuat juga ya. Banget. Karena kan ngedengerin omongan-omongan kayak pantaskah dia menjadi kan itu pantas dong. Tadinya semangat langsung ciut, langsung kayak wah kayaknya kurang pantas nih. Jadi kayaknya kita pulang aja dan nggak usah berharap apa-apa lagi. Tapi ternyata ya udah ditelepon terus dibilang katanya Citra lolos ya sebagai orang terakhir yang terpilih untuk ke Jakarta. Jadi dari seluruh Indonesia. Karena aku hampir dikeluarin, maksudnya kayak hampir kayak kurang meyakinkan tadi itu. Kayaknya dia belum oke deh sampai akhirnya long story short yang sekarang udah jadi EP, executive producernya Indonesian Idol, dia bilang bahwa wah dulu tuh hampir aja kamu gak lolos gitu. Dan kamu adalah orang terakhir banget Citra yang ditelepon. Jadi kayak di saat semuanya udah ada perwakilan dari Jogja, perwakilan dari mana. Ternyata aku adalah orang yang terakhir banget. Jadi ada tuh yang kalau misalnya di Idol tuh yang dari syuting dari rumahnya, perjalanan, apa gitu. Kan memang dieksklusifkan gitu karena memang bener-bener perwakilan kan. Aku nggak ada kok aku nggak dia cerita begitu ya. Kok yang lain udah ceritanya macam-macam yang kayak orang tuanya ditanyain. Gimana nih anaknya mau berangkat ke Jakarta, terus backgroundnya sekolahnya di mana? Apa kan biasanya ada tuh yang kayak konten-kontennya, behind the scene-nya. Aku nggak ada. Apa jangan-jangan berbeda banget gitu. Tapi memang akhirnya bener-bener berbeda karena dari semuanya tau-tau tinggal saya sama lawan saya gitu. Jadi kayak lu top 2 kan? Top 2. Jadi aku runner up. Dari yang nggak ada, yang katanya nggak mungkin ya. Dari yang tidak layak. Jadi guys harus selalu percaya diri ya. Oh iya. Aku inget banget, aku pernah diwawancara nih. Gimana? Di Antv. Diwawancara. Jadi ada bertiga nih kita nyanyi. Si ceweknya cantik kan. Teman gue cantik diwawancara. Pas gue ngomong, iya jadi begini dong. Di-cut dong. Kan gue udah nunggu di Antv ya dulu. Gak ada guanya. Iya gitu, maksudnya gue juga ngerasa apa gue nggak cukup. Pokoknya mentalnya mesti kuat banget. Iya, apalagi kita harus belajar juga ya dari living legend nih ya. Maksudnya gimana caranya how to survive di dunia industri musik atau seni peran gitu. Intinya entertainment ya, menurut aku. Wow, itu perjalanan yang nggak mungkin susah. Padahal orang-orang selalu bilang kalau Indonesian Idol atau ajang pencarian bakat sejenisnya itu ajang instan gitu. Padahal ya kita juga untuk pembuktian kita nggak instan itu juga it takes a lot of. Bener, betul. Dan jangan lupa selalu pengalamannya yang menjadi utama. Itu berharga banget tuh pengalaman itu kan. Kayak kamu juga pasti ngalamin. Lu grateful nggak sih lulusan Idol? Oh itu God's grace sih menurut aku. Kayak aku selalu merasa bahwa pertama nggak ada orang yang kenal aku tapi orang mau nge-vote aku. Benar. Ya, betul. Itu kan karena apa ya gitu. Apa yang pernah aku lakukan sampai orang mau menyumbang SMS, telepon. Kalau dulu kan ada tuh yang
jangan lupa ya ketik telepon ke SMS. segini nomor 2 atau nomor 3 gitu kan. Biasanya kalau di idol. Terus kalau menurut kamu waktu itu orang ngevote kamu karena apa? Karena suara, karena penampilan, karena suaranya unik deh sekarang. Menurut kamu coba. Menurut Ye gimana? Gue suka. Gue Iya. malah awalnya mau yang menang. Emang gue sukanya kalau idol tuh yang cewek-cewek yang menang. Oh gitu. Iya, nggak tahu ya kenapa cewek tuh lebih kompetitor menurut gue. Soalnya kadang-kadang ada juga yang suaranya bagus banget, tekniknya bagus banget, tapi nggak bisa. host, Iya, gitu. kan ya mungkin dia dilihat juga kan. Atau Ya, kemasannya kali ya. Kamu Lu mungkin unik. the whole package kamu udah menarik gitu. Suara oke, penampilan oke. Dan di gitu. idol tuh kan orang pada teriak, oh dia sendiri santai. Iya gitu. mungkin. Mungkin kalau aku menangkap dari respon atau komentar-komentar orang kayaknya itu karena pada zamannya itu kan yang di season aku tuh yang paling naik itu adalah genre Melayu. Ya. Nah, tapi arranger, vocal coach, terus juri juga kayak dari awal tuh entah kenapa orang-orang selalu bilang kalau aku tuh adalah idolanya juri-juri. Jadi kayak Citra ini kayak sering dimenangin ya sama juri-juri, padahal ya ibaratnya yang suaranya festival itu banyak, tapi yang kayak dulu tuh di season aku tuh jurinya ada Agnes Mo, Erwin Gutawa, dan ada juri kesayangan kita semua, Teh Ocha dan Mas Anang. Yang paling pedes itu kan Mas Anang, tapi pedesnya dia jujur. Kalau bagus, kalau lagi jelek ya bukan nggak banyak basa-basi ya. Kalau Agnes Mo dia lebih ke stage act, teknik, terus kayak experience dia gitu. Kalau Mas Erwin Gutawa iya secara teknik, secara musisi yang secara gimana ya, bener-bener globalnya gitu, dan namanya juga konduktor dan bener-bener udah apa yang paling prima gitu di antara pada zamannya gitu. Maestro lah ya. Maestro gitu, itu memang yang paling kita junjung gitu. Dan kamu bawain lagu apa waktu itu? wah banyak banget. Banyak biasanya. Apa yang kamu ingat yang menurut kamu yang paling mengubah. Ya, Jadi ya, ini yang adalah dapat penampilan vote, ya. yang paling diomongin ya, yang ibaratnya di zamannya viral gitu ya. Mengubah lagu Mau Dibawa Kemana menuju Jauh. Iya, itu gue suka banget ya. Ini mau Mawar dibawa kemana deh hubungan kita. Enggak, kalau bahasa gaulnya mau Gimana? dibawa ke mande nasi bungkusnya. Aku nasi bungkus. Enak dong. Karetnya 2 ya, pedes. Tapi itu lagu itu. Kayaknya itu karena itu adalah penampilan yang pertama kali masuk TV. Maksudnya setelah babak eliminasi, babak ini. Itu dijadiinnya agak, kalau nggak salah versi lo tuh dijadiinnya agak-agak Motown ya, Wak ya? Ya sebenarnya lebih ke kayak, aku juga nggak ngerti ya, pada waktu itu dibikinnya sebenarnya biasa aja, misalnya dibikin pop biasa. Iya. Tapi entah kenapa Tapi orang enak nangkepnya kayak Mas Andi Rianto enak bikinnya. di masa itu kan babak showcase namanya. Di babak showcase itu memang masih musiknya Andi Rianto, tapi begitu babak spektakuler Oni and Friends. Gitu. Tapi benar, jadi waktu di babak showcase itu masih Andi Rianto, Mas Andi. Nah, entah kenapa dibikinnya memang, aku juga nggak tahu sih, kalau aku inget-inget lagi kayaknya sebenarnya ini nggak ada genrenya, maksudnya lebih ke pop aja biasa, gitu. Biasa. Tapi jadinya kayak progresif gitu, jadi Iya, kayak ada terdengarnya brass-nya, dan kayaknya mungkin dibanding yang lain yang mungkin kayak festival yang suaranya powerful yang gimana, tiba-tiba ada anak kecil nyanyi suaranya cempreng, nyanyinya nggak gimana ya, nyanyinya kayak Relax, effortless gitu. kayak nggak banyak gaya. Sekarang nggak ngerti gaya pada waktu itu. Padahal nggak ngerti gaya. Nggak ngerti gaya. Tapi kesannya dibilang kayak iya Citra nih kayaknya nggak banyak ini ya, nggak banyak effort gitu untuk nyanyi. Tapi memang karena nggak ngerti dulu effortnya harus gimana sebetulnya. Jadi mungkin kayak bahasanya serius tapi santai gitu kali Iya, ya. mungkin, packagingnya santai. Kesannya kayak ih kok nyanyinya kayak nggak narik ya, kok nggak ada gini. Padahal sebenarnya memang bisanya gitu. Jadi gimana ya, kayak gitu loh tante. Iya. Cuca jadinya cuca. Gua mau nanya,
kalau Mas Anang itu kan ngomongnya nyelkit ya, bukan nyelkit ya, maksudnya kayak to the point lah ya, kayak Simon Cowell-nya gitu. Iya. Pernah nggak sih lo ngerasa kayak ih gila gitu banget sih lo komenin gue? Tau nggak, di antara tadi kita ngobrolin soal mau dibawa kemana, semua orang bilang oke, terus katanya ratingnya oke banget di pas aku nyanyi. Mas Anang doang yang bilang kayak, menurut aku kamu nggak berdandan sesuai umur kamu, kamu tua banget. Seminggu aku susah mikir gitu ya, susah tersenyum. Mau ada lawakan apa di samping aku, kayak kok aku dibilang gitu ya, dan karena nggak pernah di komentarin sepedes itu untuk nama besar seorang Anang Hermansyah gitu. Akhirnya setiap hari aku berusaha untuk tampil muda, dan pas tampil selanjutnya aku benar-benar berusaha untuk tampil jangan sampai tua deh, jangan sampai benur, jangan sampai ini, jangan sampai ini, jangan sampai ini gitu. Jadi benar-benar yang kayak itu pecutan banget. Sampai akhirnya di season kedua udah merasa muda, tau-tau tereliminasi. Oh gitu. Iya. Jadi gue sempat tereliminasi, Beb. Oh, oke. Gitu, dan karena tereliminasi itu akhirnya bisa diangkut lagi nih, bisa dipanggil lagi. Iya, namanya babak wildcard panti. Nah, babak wildcard itu adalah pilihan dari juri. Jadi juri yang pilih mana nih yang udah gugur dimasukin lagi, ditanding lagi, baru masyarakat memilih. Nah, dari semuanya aku yang terpilih. Gitu. Dan akhirnya dia top 2. Iya, sampai top 2. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk merumuskan kenapa aku kayaknya bisa mendapatkan perhatian, mungkin karena banyak sekali lagu-lagu Melayu pada zamannya diubah, rearrange menjadi gayanya aku. Jadi sampai Mas Oni tuh ngikutin, yaudah kamu maunya gimana? Kalau kamu yang nyanyi, belum ada pemain musik, dengerin aja dulu. Coba kamu nyanyi. Terus aku nyanyi. Nah, mereka yang ngikutin aku. Gitu. Jadi kesannya kalau ditanya, Citra tuh musiknya apa ya? Nggak tahu sih, sebenarnya tuh Citra aja. Nah, cuman akhirnya diarahkan lagi semakin 10 besar, 5 besar, 3 besar, semakin diarahkan untuk kayaknya Citra cocok nih ke genre jazz. Gitu. Tapi kamu sendiri suka memang? Nggak tahu, Ton. Sampai sekarang kamu nggak tahu? Sampai tapi sekarang tahu sih, maksudnya terekspos nggak sih dengan lagu jazz itu dari keluarga atau sebelumnya? Jadi nggak tahu loh ya. Jadi bener-bener kayak zero banget. Jadi sempat waktu itu Ahmad Dhani jadi juri tamu, dia nanya kayak, siapa idola jazz favorit kamu? Mati. Dia kan sering gitu Ahmad Dhani. Mati gue siapa ya? Tompi. Tompi. Jadi kayak semua orang kira aku tuh grew up-nya dengan musik jazz, padahal aku grew up-nya dengan musiknya Vina Panduwinata, Almarhum Chrisye, terus pokoknya bener-bener penyanyi yang kalau di Indonesia ya nama-nama itu tadi gitu, nggak pernah yang bener-bener ngerti. Kalau sekarang udah banyak banget nama-nama, akhirnya kan belajar gitu. Dari situ kayak nggak nyangka aja kalau ternyata tuh orang-orang itu ngira aku tuh udah jazz dari kecil, dari bayi gitu, udah didengerin musik gitu. Padahal memang sebenarnya mungkin tanpa kamu sadari suara kamu memang udah gitu. Jazz kali, mungkin karena gini ya Tan, aku tuh nggak bisa nyanyi yang powerful. Jadi kalau ada nada tinggi aku belok-belokin. Gitu. Dari situ kayaknya jadi kayak ciri khas atau kayak semacam orang bilang karakter atau kayak Citra tuh paling jago deh kalau ngerubah-ngerubah nada, padahal memang karena nggak nyampe. Dan itu kan ciri khasnya jazz gitu. Aku juga Iya, sering dipanggil gitu, jazz. gitu. Aku juga sering dipanggil jazz. Kamu juga sering. Kalau malam Jessica. Kalau malam Jessica. Kalau Cita kan nada tinggi dia belok-belok. Kalau aku meletot-meletot dia nggak nyampe saya. Ya kan Kalau dia kan suaranya yang dimeletotin. Hidup gue meletotin. Oke, jadi akhirnya kamu sampai top 2, terus akhirnya kamu dikenal dengan merilis lagu Everybody Knew. Di situ adalah kali pertama mungkin orang mengenal Citra sebagai Citra Scholastica. Bukan Citra Idol lagi. Nah, Scholastica itu marga dari mana sih? Itu nama baptis. Oh, itu nama baptis. Jadi kalau di Katolik itu jadi sebenarnya Scholastica Citra Kirana Wulan. Oke. Jadi tapi Scholastica lebih menjual ya, saya keren soalnya. Iya, makanya Citra siapa ya Citra Scholastica? Karena dulu di Idol aku dipanggilnya Scholastica. Sampai aku bilang kayak sebenarnya nama panggil aku tuh Citra, jadi panggil aku Citra aja. Tapi akhirnya makin pas aku udah masuk manajemen, mereka tanya kayak kamu mau dikenal sebagai siapa nih? Karena kamu bukan juara 1, jadi kamu nggak bisa pakai nama Idol. Gitu. Jadi
apa ya namanya, Citra Kirana udah ada, Citra Kirana pemain sinetron. Berarti Citra Scholastika kali ya gitu. Terus awal-awal mungkin banyak yang agak susah kan nyebutnya Scholastika. Citra Scholastika, Citra Solas, macam-macam. Citra Solasier, Citra Sekolah TK. soalnya basi banget gitu, kayak udah mulai ini baru nih hebat, Elman punya nama Citra Solasier. Bagus, boleh ditiru. Soalnya kalau kadang-kadang kan suka dipanggil gitu ya, kalau dibicarain kayak iya kita panggilnya Citra Sekolah TK gitu, kayak aduh udah banyak banget sekolah TK. Pasti punya gitu nama panggilan gitu ya. Eko juga suka dipanggil, dia bisa harian. Padahal saya artian. Eko dipanggilnya Elma sama Ye. Iya. Kamu bukan Elma sehari-hari. Elma Teana. Iya. Oh. Nah tadi kan kamu bilang kan ada komen yang bikin kamu mikir sampai seminggu gitu ya. Nah itu juga aku mau nanya yang kaitannya sama itu. Jadi setiap orang dalam menanggapi kritik atau saran atau komen apapun gitu, itu kan berdampak ke psikologisnya dia kan gitu. Nah pengalaman emosional kamu seperti apa dalam menanggapi selain tadi masa karantina ya, masa idol. Selain tadi Anang masa karantina, dalam menghadapi netizen yang memberikan para maha benar. kritik saran atau komen mereka, kamu sendiri gimana? Jadi tuh sebenarnya setelah idol itu baru yang namanya ngerasain dunia yang sebenarnya. Bener. Dunia. Idol tuh jadi kayak miniatur ya. Miniatur yang mini banget gitu. Nggak menyangka bahwa akan ada komentar-komentar yang lebih pahit gitu ya. Sebenarnya yang paling menyakitkan itu waktu aku mulai eksplorasi diri, mulai yang setelah idol itu kayak aku mau dikenal sebagai siapa ya. Terus aku mau coba-coba color rambut. Berani tuh warna blonde, tiba-tiba warna merah, tiba-tiba pernah warna biru, pernah tiba-tiba setengah botak, yang pokoknya yang explore banget look gitu. Kayak pengen banget untuk explore dan pengen tahu sebenarnya cocoknya kayak gimana dan sebenarnya sukanya sama siapa. Dan dulu aku suka banget sama Tyra Banks. Tapi aku sama dia. Maksudnya Asia's Next Top Model. Asia's Next Top Model. Nah, terus entah kenapa kayaknya orang-orang menangkapnya aku kayak wannabe Rihanna. Tapi lu memang mirip Rihanna, Wak. Tapi maksudnya cantik ya. Ini bukan kayak tapi lu mirip-mirip enak ya, Beb, kalau misalnya dibilangnya ih mirip deh Rihanna gitu ya. Tapi kalau dibilangnya ih Citra nih pengen banget sih mirip Rihanna. Itu kan jadi kayak in a bad way gitu. Iya, in a bad way. Gitu. Jadi mungkin itu yang paling menyakitkan sih, Tan. Kayak aku nggak menyangka komentar dari apalagi di season aku dulu, zaman dulu tuh kayak mengawali karir itu paling rame di Twitter. Dulu belum ada Instagram, belum ada sosial media yang segamblang ini untuk untuk mengkritik dengan pedas-pedas itu. Dulu di Twitter semuanya. Jadi kan nggak ada mukanya tuh, jadi kayak orang nyerbu tuh lewat Twitter, kata-katanya kasar banget, terus yang kayak kenapa sih pengen banget jadi ini miripin ini, lu tuh harus begitu gitu. Tapi maksudnya tapi gimana cara apa ya untuk menanggapi itu atau menyikapinya gitu. Tadinya aku bener-bener kayak 2 bulan stop main Twitter. Gitu. Tapi tetap maksudnya nggak kerja tetap kan? Tapi kerja tetap, cuman aku kayak nggak berani ngelihat komentar. Terus ketemu sama almarhumah Julia Perez. Jadi almarhumah Jupe itu bener-bener yang kayak kasih tahu, Cit, bad publication is a good publication. So if you wanna be a star, you have to deal with the drama, kayak semua hal yang kayak mungkin bikin lu jadi spotlight, ya good or bad is a good. Gitu. Jadi kayak selama lu dapat exposure, it's a good thing gitu. Iya, itu selama lu dapat exposure, lu dapat spotlightnya gitu. Apapun yang menyakitkan itu sebenarnya bagus buat karir lu. Tapi ya balik lagi, gue tahu lu orangnya nggak gitu ya, nggak suka dengan sensasi atau kontroversi gitu. Jadi ya semuanya kembali lagi ke lu. Nah, di situ mulai ngerasa kayak
at the end of the day orang akan terus ngeritik juga anyway, good or bad gitu ya. Kalaupun good juga kayak semuanya akan mencari-cari gitu kan, kayak apa nih yang bisa selalu aja dicari kesalahan. Dan balik lagi kayak almarhumah tuh pernah bilang kalau social media itu adalah tempat dimana kayak orang-orang yang lonely misalnya, itu mereka akan berusaha menyakiti orang lain dan membuat orang lain merasa kayak apa ya, kayak jadi ancaman mereka gitu, kayak mereka merasa gue harus menyakiti orang lain karena biar kita sama gitu. Gitu. Kayak itu jadi ajang untuk gue nggak mau menikmati kesengsaraan hidup ini sendirian. Jadi gue pengen idola-idola ini juga merasakan hal yang sama. Dan mereka mikirnya kita tuh selalu in the happy state gitu loh. Jadi kayak padahal kan kita superstar gini kan juga pernah ngerasa down ya. Kalau saya superstar, dia Superman kali. Superwoman. Kamu Wonder Woman. Jadi sebenarnya pada akhirnya memang akhirnya kamu bisa ambil kesimpulan bahwa terus kamu kan Twitternya di 2 bulan akhirnya aku balik lagi dan aku berusaha untuk setting diri aku aja, jadi kontrolnya ada di aku. Benar. Oke, benar gitu. Control yourself. Kita karena nggak bisa kontrol jari-jari mereka. Iya. Dan akan capek. Misalnya kayak dulu aku pernah ngobrol sama Raisa gitu. Raisa tuh pernah punya momen di mana dia ada 1 jam dalam sehari untuk ngeblok orang. Tapi sekarang udah nggak lagi. Tapi sekarang udah kayak dia bilang kayak ketemu lagi gitu ya untuk beberapa waktu, terus dia kayak capek ya sis, gitu. Kayak kita benar-benar harus mikirin mereka. Berarti mereka dapetin perhatian kita dong. Iya, gitu. Kenapa nggak kita embrace the goodness aja gitu, untuk lebih intinya sebenarnya semuanya diaminin aja, ya kan. Semua orang bebas berpendapat, bebas menyatakan pendapatnya. Kita ambil aja yang positifnya, yang negatifnya kita nggak usah ambil, kayak gitu aja, ya kan. Kan kadang-kadang ada baiknya juga menerima kritik atau saran ya, bukan kalimat-kalimat hujatan hujatan gitu atau hinaan gitu, tapi kritik atau saran gitu kadang-kadang ada baiknya juga kita lihat gitu kan. Kritik dan saran bisa di email ke sini. Gitu ya. Kalau hujatan boleh langsung. Jangan ke gue. Karena apapun yang terjadi bakal diketawain juga. Iya, enggak, gue juga kadang-kadang juga banyak sih dapet yang iya, tapi gimana cara lu react? Gue lapor polisi. Gue tanya alamatnya di mana, gue datengin, enggak kayak gitu. Enggak ya, gue diemin aja sekarang sih. Iya, kayak soalnya ya mau diapain lagi? Ya gue belajar banyak dari Sisdep, dari kayak yang orang-orang yang udah gue wawancarain, kayak kamu kan sudah ada di dunia entertainment sudah lambret ya, udah lama gitu. Jadi kayak gue belajarnya di sini. Udah sesepuh, jadi gue belajarnya di situ aja gitu. Yang penting kita keep moving on aja deh. Iya, kita fokus aja. The dog is gonggong, the kafila is gone with the wind. Kalau aku anjing menggonggong, kita timpukin. Gitu. Project ke depan. Tunggu, lu single sama album ada berapa sih sekarang? Total mungkin 3 ya. Kalau album sekuler itu kan dari zaman Everybody Knew, terus Pasti Bisa, terus akhirnya kan punya album rohani juga. Jadi itu disebutnya 3. Nah, untuk project ke depan ini aku lagi pengen garap ada produksian rohani juga lagi. Karena aku pengen banget bangun gereja. Wow. Aku pengen banget, amin Pak. Di Jakarta. Pengennya sih di daerah timur ya, di Indonesia Timur. Pengen banget. Sebenarnya udah mimpi dari kecil gitu. Jadi kayak apa yang bisa dilakukan ya? Mungkin coba dengan garap lagu-lagu rohani. Nah, tapi terlepas dari itu juga aku karena sudah independen, jadi aku pengen coba untuk produce beberapa penyanyi. Suara 1 keselak lu. Coba suara 1, suara 2, suara 3. Nah, tapi pengen banget, jadi aku pengen banget nge-produce teman-teman yang memang mungkin kan banyak nih sebenarnya yang para alumni idol yang sebenarnya belum punya kesempatan atau belum diberikan kesempatan untuk lebih dieksplor lagi dengan talentanya, dan menurut aku talentanya banyak banget yang keren-keren, tapi mereka tidak sempat disuarakan gitu. Jadi pengen banget ngambil kesempatan itu untuk bantu mereka mengeksplor diri mereka, terus pengen jadi songwriter lagi gitu.
Workshop bareng kali sih. Itu dia. Habis ini. Iya Habis benar. Cocok berarti mulia sekali ya cita-citanya ya. Kita harus support. Tapi buat project ke depan untuk karir lo sendiri kayak umpamanya album pengen bikin lagi atau gimana? Belum kepikiran justru. Oh, Jadi kayak malah lagi jiwa lo pengennya jiwa di belakang. Produksi jiwa di belakang ya. Jiwa di belakang gitu karena kamu kan songwriter tadi, lagu apa yang kamu udah? Aku ada bikin satu lagu yang jadi soundtracknya salah satu sinetron di RCTI sekarang, judulnya Galau. G3. Iya. 3G. Itu jadi sinetronnya Ikatan Cinta dan ya aku bersyukur banget maksudnya ada beberapa lagu juga di lagu-lagu. Ikatan Cintanya lagi tayang dong. Iya. Iya, jadi viral lagi lagunya. Maksudnya kayak dulu lagu itu sempat menemani FTV, terus sempat juga ya pada masanya aku nggak nyangka ternyata lagu lama malah dijadikan soundtrack lagi gitu. Jadi kayak tapi emang lagu kayak gitu ya, lagu itu kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya formulanya naiknya kapan 10 tahun gitu. yang kita produksi Kalau nggak karena ini salah satu maestro Senoparty, mungkin lagu-lagu kayak siapa ya? Terus lagu-lagunya Potret itu kan makin naik lagi, makin didengar sama generasi-generasi kita gitu. Ya, kita doakan kalau gitu. Thank you for having me. Apa yang kamu cita-citakan itu menjadi kenyataan. Amin. Yang pastinya selalu selalu sehat. Amin. Ya, selalu kita masih punya bisa produktif kayak Anti. Iya, dan pastinya kita nyanyi lagunya Desi dong. Gimana? Mau dong pakai kamusnya seorang. Iya. Jadi kamu nyanyiin pakai bahasa Indonesia, sepotong, terus nanti kita bahasa ini kamu nyanyiin lagi. Iya, oke. Dari awal jadi Siap. ketika gitu ya. Iya. Ketika kulihat kau bersama dia. Ketika kulek mage bersang dedese. Tak ada lagi hasrat dalam hidupku. Tak adin lenggang hasrat dalam hidup kayak di salon ya wah. Dan apa yang kurasakan saat ini? Dan apa sih yang Yai rasakan saat indah. Seperti dahulu ku tak mengenalmu. Seperti dulang cinta mengenal. Ember. Everybody knew you're a liar. Everybody knew. Buat semua yang udah pernah bohongin gue. Oh gitu ya. Reality show. Ember. You were never serious with your love again. And I'll tell you once again, oh baby. So jadi thank you so much. Semoga your dreams come true. Gerejanya jadi Amin. Terus udah gitu lagu-lagunya muncul lagi. Amin, thank you babe. Yang artis-artis yang mau diorbitin. Kalau aku bikin kalian lagu bisa dong. Dengan bahasa kamus nih bisa. Gitu. Coba Instagram dong biar para geng gaul ini. Follow me on YouTube Citra Scholastica Official, Instagram Citra Scholastica. Benar. Mungkin aku mau belajar dari Anti untuk TikTok Jangan sedih, kamu juga ini. Kamu dapat kamus bahasa. Aku harus dapat tanda tangan ya? Iya, harus aku dapat. Kalau aku tanda bibir ya. Iya, jadi habis tanda tangan, nanti kamu kecup di sini. Iya benar. Kapan lagi dapat tanda tangan tanda bibir dari musisi Senoparty. Dan tanda tangan dari legend. Ini diva Senoparty loh. Iya, aku diva Enggak. So, thank you so much everyone. Jangan lupa di like, di kompas, di komen, di subscribe, dan di share ke semuanya. Jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya biar kalian selalu ternotif ya. Terima kasih banyak buat Jambuluk Hotel Tamrin. Thank you so much. Nanti kita ketemu lagi berbincang-bincang dengan Ertong yang terkenal dan hits banget ya kan. Terima kasih. Kita nanti ketemu lagi di Delman Girl. Aku Citra Scholastica. Akika Emansipasi. Lu siapa? Aku dia bisa arti. Bergaul sama Jum. Delman Girl. Debbie dan Elman bergaul.